Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas apartemen kecil yang dulu Yuli pikir akan jadi istananya. Di dapur sempit, Yuli Santika duduk di meja makan dengan wajah lelah. Di depannya, segelas teh melati mulai kehilangan hangatnya. Di seberang, Bram Wijaya, suaminya, tenggelam dalam koran pagi dan sikap dingin. "Mas Bram." Suara Yuli nyaris tak terdengar. "Aku sudah kirim lamaran ke beberapa perusahaan, tapi belum ada kabar." Bram menurunkan koran perlahan. Tatapannya dingin dan jenuh. "Kerja buat apa, Yul? Kamu nggak cukup urus rumah? Pakaian belum disetrika dari kemarin. Kamu malah mikirin kerja." Yuli menelan ludah. Kata-kata itu bukan yang pertama kali ia dengar. Sejak awal pernikahan, Bram memang membatasi langkahnya. Awalnya dengan alasan menjaga, kemudian berubah menjadi kontrol. Ia pernah punya cita-cita, menjadi desainer, membuka butik, bahkan hanya sekadar bekerja. Tapi semuanya ditahan, dikekang oleh kata-kata yang merendahkan. "Aku cuma ingin bantu, Mas. Biar nggak semua beban di kamu," jawab Yuli pelan. "Bantu? Dengan apa? Skill kamu apa? Pendidikan kamu pas-pasan. Kamu pikir perusahaan itu nerima orang cuma karena niat baik?" Hati Yuli mengkerut, tapi ia diam. Sudah terlalu sering dirinya dihantam kalimat seperti itu. Makin hari, Bram tak segan membandingkannya dengan perempuan lain. Terutama satu nama, Intan Ramadhani. Intan itu elegan, Yul, pinter, sukses. Kamu bisa kayak dia? Nggak bisa kan? Nama itu jadi duri dalam hubungan mereka. Yuli awalnya mengira Bram hanya frustrasi. Tapi pelan-pelan, semuanya terbuka. Chat-chat mesra di ponsel Bram. Nada bicara yang berubah. Sikap tubuh yang makin menjauh. Dan suatu malam, semua topeng jatuh. "Aku cinta Intan. Yul, kamu harus tahu itu. Aku udah lama bosan sama kamu." Kalimat itu diucapkan Bram tanpa ragu. Dingin, kejam. Seperti seseorang yang baru saja menyingkirkan boneka lama yang tak lagi menarik. Yuli menatapnya tanpa berkata apa-apa. Air mata tak langsung jatuh. Ia hanya mengangguk perlahan, lalu masuk ke kamar dan mulai mengepak baju. Dengan tangan yang gemetar, tapi kepala yang mulai tegak. Malam berikutnya, Intan datang ke rumah. Tanpa malu, berdiri di ambang pintu dengan senyum sinis. Pakaian modis dan sepatu hak tinggi yang mencolok. "Kamu Yuli, ya? Istri sah? Maaf ya, aku kira kamu udah cerai. Tapi tenang aja, Bram lebih bahagia sekarang. Katanya kamu itu terlalu biasa." Yuli berdiri menatapnya lurus. Tak ada makian, tak ada air mata. Hanya satu kalimat, tenang tapi tajam. "Kalau cara kamu merebut orang adalah dengan menjatuhkan yang lain, kamu belum menang apa-apa." Esoknya, Yuli pergi. Ia tidak membawa banyak, hanya 2 koper, tabungan sisa, dan luka yang belum sembuh. Ia pindah ke sebuah kamar kos sederhana di Jakarta Selatan. Dari situlah semuanya dimulai. Alia, sahabat kuliahnya dulu, menyambutnya dengan pelukan hangat dan segelas kopi hitam. "Kamu nggak sendiri, Yul. Kalau kamu mau mulai lagi, aku bantu." Dan mulai dari situ, Yuli belajar. Ia mengambil kelas daring soal bisnis kecil. Ia menjahit sendiri, menjual produk via media sosial. Satu demi satu, orderan datang. Satu demi satu, mimpi yang dulu dikubur mulai tumbuh lagi. Yuli bukan lagi istri Bram. Ia bukan lagi wanita yang takut dicela. Ia adalah benih pohon yang sempat diinjak, tapi kini mulai tumbuh tegak. Dan dalam hatinya, ia bersumpah, suatu hari nanti,
Orang-orang yang pernah meremehkannya akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Langit Jakarta turun hujan tipis pagi itu. Hujan yang tidak deras, tapi cukup membuat suasana hati Yuli semakin berat. Ia duduk sendirian di ruang tunggu pengadilan agama, mengenakan blus abu-abu sederhana dan celana panjang hitam. Tangannya mengepal di atas pangkuan, matanya kosong menatap dinding. Suara langkah sepatu membuatnya menoleh. Bram datang bersama pengacaranya. Wajahnya datar, tidak ada beban. Ia bahkan sempat memainkan ponselnya sebelum duduk di seberang Yuli, tanpa sedikit pun menyapanya. Tak ada permintaan maaf, tak ada percakapan. Seperti dua orang asing yang kebetulan pernah berbagi atap, berbagi ranjang, dan berbagi janji. Sidang perceraian berjalan cepat. Bram tampak tak sabar, seolah ingin segera keluar dari ruangan itu dan melanjutkan hidup barunya. Sementara Yuli berusaha menjaga agar suaranya tetap stabil saat menjawab pertanyaan hakim. "Apakah Anda benar-benar ingin bercerai?" tanya hakim perempuan parubaya itu, menatap Yuli dengan prihatin. Yuli menunduk sejenak. Nafasnya bergetar. Tapi kemudian ia mendongak dan berkata tegas, "Ya, Yang Mulia, saya ingin bercerai." Putusan resmi dibacakan. Yuli kini resmi menjadi janda. Tapi tak ada perasaan lega. Yang ada hanya kekosongan. Beberapa hari setelah sidang, Yuli kembali ke kamar kosnya yang sempit. Dindingnya masih bau cat baru. Meja belajar kecil di pojok penuh buku catatan, laptop bekas, dan sketsa desain yang ia gambar malam-malam ketika pikirannya penuh dengan sesal. Rasanya aneh. Tidur tanpa mendengar suara pintu dibanting Bram. Bangun tanpa rasa cemas akan salah menyiapkan kopi atau pakaian. Tapi anehnya, tubuhnya mulai merasa ringan. Beban itu pelan-pelan mengendur. Bukan karena luka hilang, tapi karena ia mulai belajar bernapas sendiri. Alia datang malam itu, membawa 2 kotak nasi goreng dan sekotak tisu. "Kalau kamu mau nangis, nangis aja. Nggak usah jaim depan aku," kata Alia sambil duduk bersila di lantai. Yuli tertawa kecil, meski matanya berkaca-kaca. "Aku nggak ngerti. Lah, aku pikir aku kuat. Tapi rasanya kayak ada bagian dari aku yang patah." Alia menatapnya lembut. "Patah itu wajar. Tapi patah itu juga tempat masuknya cahaya. Yul, percaya sama aku. Kamu bukan hancur. Kamu cuma dibentuk ulang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yuli menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya dia berani melepaskan. Beberapa minggu kemudian, Bram mengirim pesan. Sederhana tapi tajam. "Kalau kamu udah butuh uang, kabarin. Aku bisa bantu dikit-dikit." Yuli menatap pesan itu lama. Bibirnya tersenyum miring. Dulu ia akan merespons dengan rasa terhina atau marah. Tapi sekarang tidak. Ia hanya membalas dengan 1 kalimat pendek. "Terima kasih. Tapi aku nggak butuh. Aku baik-baik saja." Ia menaruh ponselnya, lalu kembali membuka layar laptopnya. Di layar, tampak daftar pemasok bahan baku lokal yang sedang ia teliti. Ia sudah mulai berjualan tas tangan handmade di media sosial. Belum besar, tapi mulai ramai. Banyak malam ia habiskan mengemas pesanan sendiri. Tangannya pegal, matanya lelah, tapi hatinya terasa hidup. Setiap pesanan yang terkirim adalah 1 langkah lebih jauh dari masa lalunya. Setiap komentar pelanggan yang puas menjadi bahan bakar baru. Dan tanpa sadar, pelan-pelan Yuli membangun dunianya sendiri. Bukan sebagai mantan istri Bram, tapi sebagai Yuli Santika, seorang wanita mandiri yang mulai menulis ulang hidupnya dari halaman yang paling kelam. Sinar matahari menyusup masuk lewat selat tirai kamar kos Yuli. Pagi itu berbeda. Tidak ada alarm. Tidak ada suara omelan, tidak ada langkah kaki yang membuatnya was-was.
Hanya keheningan yang ia peluk dengan syukur. Yuli duduk di depan cermin kecil yang digantung di atas meja rias sederhana. Rambutnya dikuncir asal, mata sedikit sembab. Tapi ada semacam kilau baru di sana. Cahaya kecil dari tekad yang mulai tumbuh. Sudah 2 bulan sejak perceraian. Luka belum benar-benar sembuh. Tapi Yuli mulai mengenali dirinya kembali. Ia bukan perempuan rapuh seperti yang Bram sering tuduhkan. Ia hanya sempat lupa betapa kuatnya ia dulu sebelum semua ini. Siang itu, Alia mengajaknya menghadiri seminar kewirausahaan perempuan di sebuah coworking space di Jakarta Selatan. Tema acaranya sederhana, dari nol menuju mandiri. Tapi bagi Yuli, kata nol terasa sangat relevan. Di acara itu, mereka bertemu dengan beberapa perempuan yang dulunya juga pernah kehilangan, ditinggal, diabaikan, diceraikan, diremehkan. Tapi semuanya punya satu benang merah. Mereka bangkit. Salah satu pembicara bernama Bu Ratna, pemilik brand lokal pakaian kerja wanita yang kini sudah menembus pasar Asia Tenggara. Yang membuat Yuli terkesan bukan keberhasilannya, tapi bagaimana ia menceritakan masa kelamnya tanpa malu. Dulu saya pernah ditinggal suami saya saat baru melahirkan anak pertama. Saat itu saya berpikir hidup saya selesai. Tapi justru dari titik itulah saya mulai membangun usaha ini. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada dia, tapi karena saya sadar saya berharga, saya mampu. Kata-kata itu menusuk Yuli pelan tapi dalam. Usai acara, Yuli diam-diam menghampiri Bu Ratna dan memperkenalkan diri. Dengan suara ragu, ia bertanya, "Bu, kalau saya nggak punya modal besar, masih bisa mulai dari mana?" Bu Ratna tersenyum ramah. "Dari apa yang kamu bisa. Nggak perlu tunggu sempurna. Yang penting mulai." Sejak hari itu, Yuli mulai merancang bisnis kecil dari kamar kosnya. Ia kembali pada hal yang pernah ia cintai, merancang tas dan aksesori wanita. Dulu ia sering membuat desain hanya untuk hobi. Sekarang, hobi itu jadi jalan keluar. Ia mulai menjual di Instagram dan marketplace lokal dengan nama brand YS Project, singkatan dari namanya sendiri. Produk pertamanya adalah clutch kulit sintetis dengan bordir bunga kecil di sisi kiri. Alia, yang punya latar belakang pemasaran digital, ikut membantu. Ia membuatkan akun media sosial, membantu urusan promosi, bahkan jadi model dadakan. Dio Arya Satya, rekan Alia di komunitas startup, juga mulai mengenal Yuli. Dio punya bisnis distribusi logistik kecil-kecilan dan membantu Yuli mendapatkan akses ke pengiriman murah. Kalau kamu fokus dan terus konsisten, 3 bulan ke depan kamu bisa dapat pasar tetap, kata Dio sambil menunjuk grafik pertumbuhan UMKM dari ponselnya. Awalnya Yuli ragu, tapi perlahan, satu demi satu pesanan mulai masuk. Tas-tasnya dipuji karena simpel dan elegan. Beberapa pelanggan mulai memesan kembali, bahkan merekomendasikan ke teman-teman mereka. Tiap malam, Yuli begadang. Tangannya menjahit, matanya menghitung stok bahan, pikirannya penuh ide desain baru. Lelah? Pasti. Tapi di balik semua itu, Yuli merasa hidup. Bukan karena uang, meski perlahan ia mulai menabung lebih baik dari sebelumnya, tapi karena ia menemukan kembali dirinya. Dirinya yang kreatif, dirinya yang berani, dirinya yang tak lagi diam saat dihina. Suatu malam, sambil mengepak pesanan, Alia bertanya pelan, "Kamu pernah kepikiran buat balas dendam ke Bram?" Yuli diam sejenak, kemudian menjawab, "Dulu, iya. Sekarang, aku cuma ingin dia tahu aku baik-baik saja. Lebih dari baik. Aku tidak butuh dia untuk tahu aku berharga." Alia tersenyum, lalu mengangkat gelas kopi mereka. "Untuk bab baru, dan untuk CEO masa depan," ucapnya setengah bercanda. Yuli tertawa kecil, tapi jauh di lubuk hatinya. Kata CEO, itu menggema seperti ramalan. Ia belum sampai sana,
Tapi arah langkahnya sudah mulai terlihat. Hujan turun deras di luar jendela saat Yuli menyelesaikan pesanan terakhir malam itu. Kotak-kotak kecil berisi tas handmade berjejer rapi di atas lantai kamar kosnya yang sempit. Setiap kotak ditutup dengan stiker bertuliskan YS Project. Tangannya masih berbau lem dan kulit sintetis, tapi wajahnya terlihat tenang. Di ponselnya, masuk notifikasi dari pelanggan baru yang memesan 2 tas sekaligus. Pesanan terus datang. Bukan banyak, tapi stabil. 4 bulan sejak peluncuran YS Project, Yuli mulai mendapatkan 10-15 pesanan per minggu. Ia belajar cara mencatat pengeluaran, menghitung margin, dan membagi waktu antara produksi dan promosi. Perlahan, ia mulai melihat usahanya sebagai bisnis, bukan sekadar pelarian dari luka. Namun membangun bisnis tak pernah mulus. Suatu hari, supplier bahan tas yang biasa ia gunakan tiba-tiba menaikkan harga tanpa pemberitahuan. Proses produksi terhenti. Uang yang ia simpan tak cukup untuk menutupi pembelian bahan dalam jumlah besar. Yuli frustrasi. Sore itu ia duduk sendirian di taman kecil dekat kos, memegang buku catatan yang penuh angka silang coret. Tangannya memijit pelipis. Kepalanya penuh kekhawatiran. Kalau harus mundur lagi, aku nggak tahu sanggup atau enggak, bisiknya pada diri sendiri. Tak lama, pesan dari Dio masuk. Dio, kalau kamu punya waktu malam ini, ikut aku ke satu acara networking UMKM. Banyak supplier juga di sana. Siapa tahu ketemu jalan. Yuli nyaris menolak. Tapi ia tahu, diam tidak akan menyelesaikan apapun. Ia bersiap dan mengenakan setelan hitam sederhana. Tas hasil buatannya sendiri ia tenteng di lengan kanan. Acara itu diadakan di sebuah kafe modern di Kemang, penuh pengusaha muda yang berbagi cerita dan kartu nama. Yuli bukan tipe orang yang nyaman bersosialisasi cepat, tapi Dio mendampingi dengan tenang, mengenalkannya pada beberapa koneksi yang relevan. Salah satunya adalah seorang ibu bernama Bu Mira, pemilik pabrik bahan kulit sintetis yang ramah dan terbuka. Saya suka desain kamu, Yul, ucap Bu Mira sambil membolak-balik salah satu katalog mini milik Yuli. Kalau kamu bisa jaga kualitas, saya siap bantu bahan dengan harga lebih stabil. Anggap aja dukungan untuk sesama perempuan pejuang. Mata Yuli berkaca-kaca mendengar itu. Malam itu ia pulang dengan secari kontrak pasokan, segelas kopi susu yang belum habis, dan semangat baru. Beberapa minggu setelah kerjasama itu berjalan, Yuli merasa segalanya mulai bergerak lebih cepat. Ia pindah ke tempat yang lebih besar, masih sederhana, tapi cukup untuk memuat 3 rak bahan, 1 meja kerja, dan ruang kecil untuk stok produk jadi. Dengan bantuan Alia dan 2 penjahit lepas yang ia rekrut, YS Project mulai berkembang. Kini ia menerima pesanan dari luar Jakarta. Bahkan ada reseller dari Surabaya dan Yogyakarta yang berminat ambil lusinan. Namun yang paling menyentuh adalah pesan dari seorang pelanggan. Terima kasih untuk tasnya, Mbak. Saya belikan ini buat diri saya sendiri setelah bercerai minggu lalu. Produk Mbak Yuli bikin saya merasa cantik lagi. Yuli membaca pesan itu sambil tersenyum. Ia tahu, tas itu lebih dari sekadar produk. Itu adalah simbol dari keberanian. Dari luka yang berubah jadi kekuatan. Suatu hari, saat membereskan laporan keuangan, Alia masuk sambil membawa laptop. Yul, kamu udah baca berita portal bisnis hari ini? Belum. Kenapa? YS Project masuk daftar 10 UMKM perempuan paling potensial 2025 versi Startup Forum. Nama kamu disebut. Yuli menatap layar. Di sana ada fotonya, diambil dari akun Instagram bisnis mereka, dengan caption, "Perempuan yang membangun dari puing, kini bersiap mendobrak industri kreatif." Dadanya bergetar, bukan karena euforia, tapi karena rasa syukur. Dulu ia hanya ingin bertahan. Sekarang, ia mulai melihat masa depan.
Dan jauh di lubuk hati, ia tahu, ia belum sampai ke puncak. Tapi dari bawah, ia sudah bisa melihat kemana arahnya. Udara Jakarta pagi itu terasa berbeda bagi Yuli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melangkah ke sebuah gedung tinggi bukan sebagai karyawan atau tamu, tapi sebagai pemilik. Bukan lagi sekadar pejuang UMKM. Yuli kini berada di titik di mana bisnisnya bertransformasi menjadi perusahaan resmi berbadan hukum, YS Project Indonesia. Di lobi gedung lantai 10 yang ia sewa sebagai kantor pusat baru, terpampang logo baru perusahaan hasil kerjasama dengan seorang desainer grafis muda, YS Project, Empower with Elegance. Alia berdiri di sebelahnya, senyum lebar menghiasi wajah sahabat itu. Yul, ini gila. Kita beneran di sini. Di gedung kantor. Bukan ruko kecil. Bukan kamar kos. Yuli hanya tersenyum kecil. Matanya menatap kaca besar di ujung ruangan. Refleksi dirinya tampak di sana. Dengan blazer abu muda, celana panjang hitam, dan langkah yang mantap. Dulu ia merasa kecil di depan dunia. Sekarang, dunia mulai memperhatikannya. Perjalanan dari bisnis rumahan ke perusahaan bukan tanpa tantangan. Saat Yuli dan Alia memutuskan untuk mendaftarkan PT secara resmi, mereka dihadapkan pada serangkaian proses hukum, dokumen, dan pengelolaan keuangan yang jauh lebih kompleks. Tapi di titik itu, muncul kembali sosok yang diam-diam sudah jadi bagian penting dalam perjalanan mereka, Dio Arya Satya. Dio, dengan latar belakang startup logistik dan koneksi investor, menawarkan bantuan lebih besar. Ia bukan hanya memberi saran, tapi juga menyusun ulang sistem distribusi YS Project, membentuk tim kecil untuk logistik, serta membantu membangun software inventaris dasar agar produksi tidak lagi berantakan. Di ruang rapat kecil yang baru dicat, Dio duduk bersama Yuli dan Alia, mempresentasikan proyeksi pertumbuhan kuartal pertama mereka. Dengan kondisi saat ini dan tren belanja fashion lokal yang naik, kalau kamu bisa scale produksi dan branding lebih tajam, kamu bisa tembus 100 juta omzet bulanan di akhir tahun. Jelas Dio sambil menunjuk layar laptopnya. Yuli mengangguk perlahan. Dulu, mendengar angka seperti itu hanya membuatnya minder. Kini ia menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tak takut lagi dengan keberhasilan. Namun menjadi CEO bukan hanya soal angka dan strategi. Yuli sadar, kini ia adalah wajah dari perusahaannya. Ia harus menentukan arah, nilai, dan visi dari YS Project. Dan bagi Yuli, visinya jelas. Memberdayakan perempuan yang pernah diremehkan, ditinggalkan, dan diabaikan. Membantu mereka berdiri dengan percaya diri melalui karya. Oleh karena itu, dalam rekrutmen awal tim produksi, Yuli membuka peluang bagi ibu rumah tangga dan janda muda yang ingin belajar menjahit dan berbisnis. Ia bahkan mendirikan pelatihan kecil di ruang belakang kantor. Dulu aku mulai dari nol, dari luka. Sekarang aku mau bantu orang lain bangkit juga, ucap Yuli saat diwawancara oleh media lokal yang tertarik pada kisahnya. Suatu malam, Yuli berdiri sendirian di ruang kerjanya yang tenang. Di meja, ada foto kecil dirinya beberapa tahun lalu, tersenyum kikuk di depan meja jahit pertama. Di sebelahnya, sketsa tas pertama yang ia jual. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Ia bukan hanya bertahan. Ia menang, dengan cara yang paling elegan. Ponselnya berbunyi. Notifikasi dari HR. Selamat malam, Bu Yuli. Besok ada kunjungan dari 2 tamu yang mengaku ingin bertemu pemilik perusahaan secara langsung. Nama, Bram Wijaya dan Intan Ramadhani. Yuli memandangi layar ponsel itu lama. Senyumnya muncul perlahan. Mereka akan datang. Mereka tak tahu siapa dia sekarang. Dan dia siap, bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri di atas panggung yang dulu mereka ejek dari jauh. Pagi itu langit cerah, tetapi di dalam kantor pusat YS Project Indonesia, suasana terasa seperti sebelum hujan.
Para staf sedang mempersiapkan presentasi mingguan. Aroma kopi menguar dari pantry, dan Yuli bersiap memimpin rapat divisi pemasaran. Namun, ia tahu hari ini bukan hari biasa. Yuli berdiri di depan cermin kecil di ruang kerjanya. Ia merapikan jas putih dengan detail emas lembut. Penampilannya tenang, rapi, dan berkelas. Hari ini dia tidak hanya tampil sebagai CEO. Hari ini, masa lalunya akan masuk ke kantornya sendiri, tanpa tahu siapa yang kini berkuasa. Ketukan pelan terdengar di pintu. Alia masuk. Wajahnya sedikit bingung tapi berusaha menahan tawa. Yul, mereka udah di resepsionis. Bram dan Intan. Mereka minta ketemu pemilik perusahaan. Katanya, mereka mau kerja sama bisnis. Yuli menoleh, tersenyum tenang. Jangan bilang siapa aku. Ajak mereka ke ruang meeting tamu. Aku akan kesana 5 menit lagi. Di ruang meeting berdesain minimalis dengan dinding kaca dan tanaman hias, Bram duduk bersandar santai. Ia mengenakan jas biru gelap. Wajahnya penuh percaya diri. Di sampingnya, Intan duduk dengan kaki bersilang, tas branded mencolok di pangkuan. Tatapan mereka menjelajah ruangan, seolah menilai kualitas dan kemewahan kantor. Bagus juga tempatnya. Tapi kayaknya pemiliknya nggak ngerti branding. Logo perusahaan kurang mewah. Komentar Intan sambil memainkan rambutnya. Bram mengangguk setuju. Makanya kita bisa tawarin konsep partnership. Mungkin ownernya butuh insight dari orang yang lebih berpengalaman. Pintu terbuka perlahan. Langkah Yuli memasuki ruangan. Anggun dan percaya diri. Ia berjalan pelan menuju kursi di ujung meja, lalu duduk sambil membuka laptopnya. Bram masih melihat ke layar ponselnya. Intan sekilas melirik, lalu matanya membelalak. Yuli. Bram menoleh cepat. Wajahnya berubah. Bibirnya terbuka setengah, seperti ingin memastikan apakah yang ia lihat itu nyata. Yul. Yuli menatap mereka tenang. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang ke kantor saya. Hening. Beberapa detik yang sunyi, seperti napas ditahan oleh seluruh ruangan. "Ka, kantor kamu?" tanya Bram pelan. Nadanya terdengar tidak yakin. Yuli mengangguk. "Saya Yuli Santika, CEO dan pemilik YS Project Indonesia." Warna wajah Intan langsung berubah. Senyumnya pudar. Tatapannya panik sesaat. Bram terlihat mencoba tersenyum, tapi ekspresi itu kaku, gugup terselubung malu. "Oh, aku kira kamu masih, ya, kerja rumahan gitu," ujar Intan dengan suara yang mencoba ramah tapi terdengar goyah. Yuli tersenyum lembut. "Memang dulu aku mulai dari rumah. Tapi sekarang kami sudah punya distribusi nasional dan akan ekspansi ke Asia Tenggara tahun depan." Bram tertawa kecil, pura-pura santai. "Wah, hebat kamu sekarang. Nggak nyangka. Aku pikir kamu masih..." Yuli menatapnya lurus. "Masih jadi perempuan biasa yang kamu tinggalkan?" "Dulu memang iya. Tapi sekarang, aku tidak sekadar perempuanmu yang dulu." Mereka mencoba mengalihkan pembicaraan. Intan berbasa-basi soal bisnis fashion. Bram menyodorkan proposal kerja sama distribusi. Tapi semua itu dibalas Yuli dengan profesional, datar, tanpa emosi. Ia mendengarkan, mencatat, dan berkata dengan jelas, "Terima kasih atas presentasinya. Kami akan pertimbangkan. Tapi keputusan akhir tidak bisa saya buat terburu-buru. Kami hanya bekerja sama dengan pihak yang nilai dan prinsipnya sejalan." Intan mencoba senyum simpul, tapi ekspresinya jelas menunjukkan tekanan. Bram hanya duduk kaku. Keringat mulai membasahi leher kemejanya. Setelah mereka pergi, Alia masuk lagi ke ruangan. "Kamu keren banget barusan. Kalau aku yang di situ, udah lempar map ke muka mereka." Yuli tertawa kecil.
Nggak perlu. Diam dan berhasil lebih sakit daripada marah dan teriak. Ia duduk kembali, membuka laptopnya, dan kembali menulis strategi pemasaran kuartal depan. Di luar jendela, Bram dan Intan berjalan meninggalkan gedung. Dari balik tirai, Yuli melihat mereka tanpa berkata apa-apa. Dulu mereka meremehkannya. Sekarang mereka harus memproses sebuah kenyataan. Perempuan yang pernah mereka buang, kini memimpin perusahaan yang tak bisa mereka sentuh. 3 hari berlalu sejak kedatangan Bram dan Intan ke kantor Yuli. Tapi gema dari momen itu masih terasa di hati semua yang melihatnya. Beberapa staf masih saling berbisik dengan nada kagum. Bahkan ada yang menulis di grup internal. Bu Yuli tampil kayak ratu waktu nerima tamunya kemarin. Respect banget. Namun bagi Yuli, kejadian itu bukan tentang pamer kekuasaan. Itu adalah pembuktian, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, bahwa ia telah melampaui luka. Pagi itu, Yuli menghadiri konferensi bisnis perempuan nasional di Hotel Bintang 5 di Bilangan Sudirman. Ia diundang sebagai pembicara tamu untuk sesi Perempuan dalam Kepemimpinan Usaha Kreatif. Ini adalah panggung besar pertamanya sebagai CEO di depan ratusan pelaku industri. Ia mengenakan gaun formal berpotongan simpel berwarna marun tua, rambut disanggul rapi. Ketika namanya dipanggil, ruangan hening, lalu disambut tepuk tangan. YS Project dimulai dari rasa gagal, dari ruang sempit, dan dari air mata, katanya dengan suara tenang. Tapi saya percaya, perempuan yang pernah dihancurkan bisa menjadi pemimpin. Karena luka mengajarkan ketahanan, dan ketahanan adalah fondasi bisnis yang sebenarnya. Tepuk tangan menggemuruh. Bahkan beberapa peserta terlihat menahan air mata. Usai acara, saat Yuli sedang menikmati secangkir teh hangat di area lounge hotel, suara familiar memanggilnya. Yuli. Ia menoleh. Bram berdiri di sana, sendirian. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Ada kelelahan dan sesuatu yang mirip penyesalan. Yuli tetap duduk, tidak menunjukkan keterkejutan. Kamu ngapain di sini? Bram memasukkan tangannya ke saku jas. Aku diundang juga. Teman bisnis ngajak gabung sesi siang tadi. Nggak nyangka kamu jadi pembicara utama. Yuli tersenyum tipis. Banyak hal yang kamu nggak sangka, kan? Bram tertawa kaku. Yul, aku mau minta maaf untuk semuanya. Dulu aku salah. Aku terlalu angkuh, terlalu buta. Yuli menatapnya, lalu meletakkan cangkir teh dengan hati-hati. Maaf, aku terima. Tapi ingat, Bram, kata maaf tidak membatalkan konsekuensi. Kamu memilih jalanmu. Aku juga memilih jalanku. Dan sekarang, kita di titik yang berbeda. Bram mengangguk. Sekilas, ia terlihat ingin bicara lebih banyak. Tapi seolah terhalang oleh kenyataan bahwa kini, ia tak lagi memiliki tempat dalam kehidupan Yuli. Intan, dia berubah, gumamnya. Sekarang dia terlalu sibuk dengan ambisi. Kita nggak seperti dulu. Yuli berdiri, merapikan bajunya. Itu urusan kalian. Tapi satu hal yang aku pelajari dari kamu dan dia adalah ini. Perempuan yang diremehkan bisa jauh lebih kuat daripada yang kamu pikir. Bram menunduk. Yuli melangkah pelan melewatinya. Dan sebelum pergi, ia menoleh sejenak. Oh, dan Bram, terima kasih. Kalau kamu nggak menceraikan aku waktu itu, mungkin aku nggak akan pernah tahu betapa hebatnya hidupku tanpa kamu. Kemudian Yuli berjalan keluar dari lounge hotel, meninggalkan masa lalu yang kini hanya bayang-bayang tak berarti. Bukan dengan dendam, tapi dengan langkah elegan dan kepala tegak. Bram duduk di dalam mobilnya cukup lama setelah pertemuan singkat dengan Yuli. Pandangannya kosong menatap jalanan, tapi pikirannya penuh.
Kata-kata Yuli menggaung di kepalanya. Kalau kamu nggak menceraikan aku waktu itu, mungkin aku nggak akan pernah tahu betapa hebatnya hidupku tanpa kamu. Itu bukan hinaan. Justru lebih menusuk karena disampaikan dengan ketenangan dan keyakinan. Bram merasa ditelanjangi oleh kenyataan. Ia telah menukar emas murni dengan kilau palsu. Di rumah mewah yang mereka cicil bersama, Intan sudah duduk dengan wajah masam ketika Bram pulang. Ia sudah tahu dari akun Instagram bisnis bahwa Yuli menjadi pembicara utama konferensi pagi tadi. "Jadi, kamu ketemu Yuli tadi?" tanya Intan tajam, tanpa menyapa atau bertanya kabar. Bram membuka dasi dan mengangguk. "Iya, nggak sengaja. Dia pembicara utama." "Dan kamu ngomong apa ke dia?" Intan berdiri dari sofa, mendekat. "Kamu masih mikirin dia ya? Masih ngebandingin aku sama dia?" Bram menghela napas. "Aku cuma minta maaf. Itu aja." Intan tertawa sinis. "Lucu ya? Dulu kamu hina-hina dia. Sekarang kamu ngemis maaf. Kamu pikir dia bakal tertarik balik ke kamu? Dia itu CEO sekarang. Bram, kamu cuma pebisnis gagal yang numpang pamor dari kenalan." Ucapan itu seperti tamparan keras. Bram membalikkan badan dan menatap istrinya tajam. "Aku gagal karena kita terlalu sibuk pamer, bukan kerja. Kamu pikir gaya hidup kita bisa ditopang dari sekadar endorse dan event?" Mereka saling menatap dalam diam. Dulu mereka kompak dalam kesombongan. Sekarang, ketika realita mengetuk pintu, masing-masing mencari kambing hitam. Sementara itu, Yuli memimpin rapat koordinasi tahunan. Ia duduk di ruang konferensi besar bersama Dio, Alia, dan tim manajemen. Fokus hari itu, persiapan peluncuran lini produk premium berbasis teknologi, kolaborasi pertama mereka dengan desainer luar negeri. Setelah rapat, Dio menghampirinya. "Kamu kelihatan tenang banget waktu Bram datang ke hotel itu," kata Dio sambil menyerahkan laporan keuangan. Yuli tersenyum kecil. "Dulu, aku takut banget ketemu dia. Tapi sekarang, aku malah kasihan." Dio menatap Yuli dalam-dalam. "Kamu udah sejauh ini, Yul. Semua yang dia abaikan, kamu rawat sampai tumbuh. Kamu hebat." Yuli menatap Dio, dan untuk sesaat, ada kehangatan yang berbeda dari biasanya. Tapi seperti biasa, ia mengalihkan dengan profesionalisme. "Terima kasih, Dio. Tanpa kamu dan Alia, aku nggak akan bisa seimbang." Intan, yang merasa posisinya mulai goyah, mulai gencar memoles Citra. Ia membuat unggahan dengan caption sinis. "Tidak semua wanita sukses itu elegan. Kadang cuma untung karena mantan." Postingan itu ramai dikomentari. Banyak yang mengaitkannya dengan Yuli, meskipun nama tidak disebut. Namun, publik sekarang mulai berpihak. Banyak komentar membela Yuli, menyebutnya panutan dan inspirasi perempuan modern. Justru, Citra Intan mulai tergerus. Bram membaca semua itu diam-diam. Ia tahu, Intan kini panik. Dan dirinya? Ia kehilangan arah. Bisnisnya tersendat. Istrinya sibuk membangun persona digital, bukan solusi nyata. Ia mendadak merasa sendirian. Yuli, di sisi lain, tak menanggapi apapun secara langsung. Ia tahu, jika seseorang sibuk menyerangmu dari bawah, itu karena mereka tak bisa lagi menjangkau posisimu. Ia memilih fokus. Karena harga diri bukan dibuktikan dengan perang kata, tapi dengan karya yang tak bisa disangkal siapapun. Beberapa minggu berlalu sejak konferensi dan pertemuan tak terduga itu. Yuli semakin sibuk. Perusahaan tengah menyiapkan kolaborasi internasional dengan merek fashion asal Korea Selatan. Dalam waktu yang sama, divisi teknologi sedang menguji perangkat wearable terbaru yang diharapkan menjadi pelopor di pasar Asia Tenggara. Namun,
Di balik sorotan pencapaian dan strategi bisnis yang padat, Yuli tidak sadar bahwa masa lalunya tengah mencoba menyelinap kembali, perlahan dan penuh agenda tersembunyi. Suatu malam, saat Yuli sedang bekerja di ruangannya yang senyap, notifikasi ponsel berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. "Yul, boleh ngobrol sebentar? Aku cuma butuh bicara. Nggak akan ganggu hidupmu. Aku janji." Bram. Yuli menatap layar lama. Dulu, satu pesan dari Bram bisa membuatnya menangis semalaman. Tapi sekarang, hanya membuatnya mengernyit dan berpikir keras. Apa yang dia inginkan? Ia tidak membalas. Namun, 2 hari kemudian, pesan kembali datang. "Aku tahu kamu sibuk. Aku cuma pengen minta maaf dengan benar. Bukan cuma basa-basi. Boleh aku ketemu? Sekali aja." Kali ini, Yuli menunjukkan pesan itu kepada Alia dan Dio di ruang makan staf. "Aku nggak yakin niatnya tulus," kata Alia, mencibir. "Dia itu bukan Bram yang baru. Dia cuma Bram yang kalah." Dio menatap serius. "Tapi kalau kamu penasaran, Yul, temui dia di tempat publik. Biar kamu bisa lihat wajahnya saat kamu udah nggak bisa dikendalikan olehnya." Yuli diam sejenak, lalu mengangguk. Yuli memilih sebuah kafe terbuka di daerah Kemang. Sore menjelang malam. Ia datang tepat waktu, mengenakan blus satin biru dan blazer putih. Sederhana, tapi tetap berkelas. Bram sudah menunggu. Ia bangkit berdiri saat Yuli tiba. Senyumnya canggung. "Terima kasih udah datang," ucapnya. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Yuli duduk tenang. "Langsung saja, Bram. Kamu bukan orang asing. Aku cukup tahu gaya kamu." Bram menunduk. "Yul, aku sadar aku salah. Intan, dia nggak seperti yang aku bayangkan. Sekarang dia sibuk sendiri. Nggak peduli soal rumah, soal aku." Yuli menahan senyum. "Dan kamu baru sadar sekarang?" Bram menghela napas panjang. "Kamu beda, Yul. Dulu aku pikir kamu lemah. Tapi sekarang aku lihat kamu justru kuat karena luka itu." Ia menatap Yuli dalam-dalam. "Aku masih sayang kamu. Dan jujur, aku kangen kamu." Yuli tidak bereaksi, hanya menyesap kopinya perlahan. "Yul, kalau kita bisa mulai dari awal, aku janji, aku akan jadi pria yang beda." Yuli menatap Bram. "Lama. Aku nggak tahu apakah kamu benar-benar tulus, atau kamu cuma panik karena hidupmu sekarang berantakan." Bram terdiam. "Tapi satu hal yang aku tahu pasti, Bram. Aku bukan perempuan yang bisa kamu tarik ulur lagi. Kamu tinggalkan aku saat aku paling rapuh. Dan sekarang, kamu mau aku kembali saat kamu paling terpuruk. Itu bukan cinta. Itu cuma pelarian." Bram mencoba menyela, tapi Yuli mengangkat tangan, meminta diam. "Aku tidak benci kamu. Tapi aku juga tidak mencintaimu lagi. Dan itu adalah hadiah terbaik yang bisa aku berikan untuk diriku sendiri." Yuli berdiri, menyampirkan tas di pundak. "Terima kasih sudah datang. Tapi pertemuan ini adalah akhir, bukan awal." Ia melangkah pergi, meninggalkan Bram yang tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, Yuli kembali ke kantornya dan menemui Dio yang masih bekerja. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Dio. Yuli mengangguk. "Lebih dari itu. Aku baru sadar. Kadang, kita harus bertemu masa lalu untuk benar-benar melepaskannya." Dio menatapnya dengan senyum kecil. "Dan sekarang?" Yuli membalas senyum itu. "Sekarang, aku siap melangkah, tanpa beban." Setelah pertemuan dengan Bram di kafe itu, sesuatu dalam diri Yuli terasa berubah. Bukan karena hatinya terguncang, melainkan justru karena ia merasa bebas. Seolah semua kenangan
luka, dan beban dari masa lalunya sudah selesai ia hadapi. Kali ini, benar-benar selesai. Namun masa lalu punya cara lain untuk menguji keteguhan. Kali ini, bukan sekadar godaan atau rayuan, tapi konflik nyata yang akan menantang mental, posisi, dan citra Yuli sebagai seorang pemimpin. Suatu hari, ketika Yuli sedang menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Wanita, ia tak menyangka akan melihat sosok yang sudah bertahun-tahun tak ditemuinya. Bu Retno, ibu dari Bram, mantan mertuanya. Wajah wanita parubaya itu tampak lebih tua dari terakhir kali Yuli melihatnya. Namun mata tajamnya tetap sama. Saat keduanya saling menatap, waktu seperti berhenti sejenak. "Yuli?" sapa Bu Retno, setengah ragu. "Astaga, ini kamu." Yuli tersenyum sopan. "Iya, Bu. Sudah lama sekali." "Ya." Bu Retno mendekat. "Kamu berbeda sekarang. Saya dengar kamu CEO? Luar biasa." Yuli mengangguk. "Terima kasih, Bu." Mereka berbicara beberapa menit, sekadar basa-basi, sebelum akhirnya Bu Retno menurunkan suaranya. "Saya minta maaf ya, Yul. Dulu saya terlalu percaya sama anak saya. Saya nggak pernah benar-benar tahu apa yang kamu alami." Yuli menatap wanita itu dalam-dalam. "Saya sudah memaafkan, Bu. Dulu saya terluka, tapi luka itu yang bikin saya belajar." Bu Retno mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti ibu yang tulus menyesal. "Kamu jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan." Yuli hanya tersenyum. "Karena saya tidak punya pilihan lain, Bu." Sementara Yuli menghadapi masa lalunya dengan tenang, di sisi lain, Intan mulai merasakan ancaman nyata. Bram makin banyak diam, bahkan sering keluar rumah tanpa kabar. Bisnis kecil yang mereka jalankan tak lagi menghasilkan. Sponsor satu persatu mundur. Dan kini, netizen di media sosial mulai membandingkannya dengan Yuli. "Lihat CEO YS yang elegan. Bukan kayak istri barunya si mantan itu yang cuma bisa pamer hidup mewah." Merasa tersudut, Intan mengambil jalan pintas. Ia mulai menghubungi beberapa media gosip dan menyebarkan desas-desus bahwa kesuksesan Yuli sebenarnya adalah hasil uang pesangon besar dari perceraian dan kedekatan dengan investor pria berpengaruh. Ia bahkan memalsukan tangkapan layar yang seolah menunjukkan Yuli punya hubungan pribadi dengan salah satu klien asing. Berita itu menyebar cepat. Meskipun banyak yang ragu, netizen tetap memperbincangkannya. Alia datang ke ruang kerja Yuli dengan wajah geram. "Gila, mereka mulai main kotor. Kita harus somasi." Dio pun setuju. Kalau ini dibiarkan, bisa merusak reputasi perusahaan. Yuli membaca semua itu dengan tenang. "Tenang. Jangan kita jadi seperti mereka." Ia membuka laptop, lalu menulis surat terbuka, bukan dengan nada emosional, tapi penuh ketegasan. Ia juga memanggil tim hukum internal untuk menyusun laporan pencemaran nama baik ke polisi, disertai bukti tangkapan layar palsu dan jejak digital pengirim. Dalam pernyataan resminya, Yuli menulis, "Saya membangun usaha ini bukan dari puing rumah tangga, tapi dari puing harga diri. Dan dari sana saya belajar, fitnah hanya kuat saat kebenaran diam. Tapi hari ini, kebenaran akan bicara." Publik langsung berpihak padanya. Di akhir minggu itu, Yuli berdiri di balkon kantor lantai 12, memandangi langit Jakarta yang mulai menggelap. Dio menghampirinya, membawa 2 cangkir kopi. "Kamu keren," katanya singkat. Yuli tertawa kecil. "Aku cuma belajar untuk tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama." Dio menatapnya lama. "Kalau suatu saat kamu lelah, aku ada di sini. Nggak sebagai wakil CEO, tapi sebagai teman. Atau lebih." Yuli memalingkan wajah, tersenyum. Mungkin untuk pertama kalinya,
Aku siap dengar kalimat itu. Hati yang pernah hancur kini mulai membuka pintunya kembali. Beberapa hari setelah skandal fitnah beredar dan berhasil ditanggapi dengan elegan, suasana di kantor pusat YS Group perlahan kembali stabil. Reputasi Yuli tidak hanya selamat, tapi justru menguat. Banyak tokoh bisnis, media, dan publik mulai menaruh hormat pada sikap profesionalnya dalam menghadapi tekanan. Namun, di balik layar publik yang memujanya, Yuli tetap manusia, dan beban yang ia tanggung tak pernah ringan. Hari-hari penuh agenda membuatnya terkadang lupa, ia tidak harus berjalan sendirian. Yuli duduk di ruangannya lebih lama dari biasanya malam itu. Dokumen strategi investasi tergeletak tak tersentuh di atas meja. Ia menatap layar komputer kosong sambil memijat pelipis. Lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena luka masa lalu yang terus mencoba menyelinap masuk lewat berbagai cara. Tiba-tiba pintu diketuk. Alia masuk sambil membawa sekotak makanan. "Aku tahu kamu belum makan," katanya tanpa basa-basi. Yuli tersenyum lemah. "Kamu tahu aja." Alia meletakkan makanan di atas meja lalu duduk di hadapannya. "Yul, kamu boleh kuat. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh istirahat. Kami semua sayang kamu. Tahu?" Yuli menatap sahabatnya, lalu menghela napas. "Kadang aku takut, kalau aku berhenti sebentar aja, semua yang aku bangun runtuh." Alia menggeleng. "Justru kalau kamu terus memaksa, kamu yang bisa runtuh. Dan kalau kamu jatuh, kita semua ikut jatuh. Perusahaan ini kamu dirikan dengan hati, bukan cuma angka. Jadi, jaga juga hatimu." Keesokan harinya, Dio mengajak Yuli ke sebuah lokasi yang ia rahasiakan. Mereka pergi setelah jam kerja, saat langit Jakarta mulai berganti jingga. Mobil berhenti di sebuah rooftop cafe sederhana di kawasan Kemang. Tempatnya tidak terlalu mewah, tapi menawarkan pemandangan kota yang tenang. Tempat itu ternyata milik sepupu Dio, dan sudah lama menjadi pelarian Dio saat ia butuh tenang. "Aku pikir kamu butuh ini," ujar Dio sambil menyerahkan segelas jus lemon mint. Yuli menatap sekeliling. "Tenang banget di sini. Kadang kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu, sampai lupa bahwa kita boleh diam. Nggak harus terus membalas atau terus jadi sempurna." Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit. Lalu Dio menatap Yuli serius. "Aku tahu aku cuma wakil CEO. Tapi lebih dari itu, aku peduli kamu bukan cuma karena jabatan. Aku lihat kamu jatuh, bangkit, dan terus berjalan. Dan aku selalu ada di belakang kamu. Yul, kamu nggak sendiri." Yuli menoleh. Ada keteduhan di matanya. "Terima kasih, Dio. Aku nggak tahu aku bisa sampai sini tanpa kamu dan Alia." Malam itu mereka mengobrol panjang. Tidak tentang pekerjaan, tidak tentang masalah, tapi tentang impian. Tentang film yang disukai, musik yang mereka dengar saat remaja, bahkan makanan masa kecil. Yuli tertawa untuk pertama kalinya malam itu. Tawa yang lepas, bukan formalitas. "Aku baru sadar, selama ini aku sibuk jadi CEO, sampai lupa rasanya jadi diri sendiri." Dio tersenyum. "Dan kamu berhak atas keduanya." Sebelum pulang, Dio memberanikan diri menggenggam tangan Yuli sebentar. Hanya sebentar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa hubungan mereka perlahan mulai berubah. Hari-hari selanjutnya, Yuli kembali bekerja dengan semangat yang baru. Ia terlihat lebih ringan, lebih hidup. Timnya pun merasakan perubahan itu. Aura pemimpinnya kini tidak hanya kuat, tapi juga hangat dan bisa didekati. Di ruangan rapat, Alia menyodorkan data engagement media sosial perusahaan yang melonjak drastis sejak kasus fitnah. "Lucu ya, dari krisis malah jadi peluang. Brand image kamu makin kuat sekarang." Yuli tertawa kecil. Ternyata sabar dan diam memang strategi yang paling mahal.
Saat semua orang pulang malam itu, Yuli kembali duduk di ruangannya, menatap Jakarta dari jendela kaca. Ia tersenyum sendiri. Dulu aku sendirian menghadapi semuanya. Sekarang, aku punya orang-orang yang benar-benar peduli. Ia sadar, kesuksesan bukan hanya soal pencapaian, tapi juga tentang siapa yang berdiri di sisimu saat kamu jatuh, dan tetap di sana saat kamu bangkit. Setelah semua upayanya menjatuhkan Yuli lewat media sosial gagal dan justru berbalik mempermalukannya, Intan menjadi semakin frustasi. Di rumah, Bram tak lagi membelanya. Hubungan mereka mulai retak. Bram yang dulu begitu mendominasi, kini malah sibuk dengan pikirannya sendiri, dan Intan tahu itu karena Yuli. Namun, Intan bukan tipe perempuan yang menyerah dalam diam. Ia memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, dan paling berani, dengan satu tujuan, menyeret Yuli jatuh bersamanya. Intan menyamar sebagai pelamar magang menggunakan nama palsu dan identitas baru. Dengan bantuan seorang temannya yang bekerja di agensi tenaga kerja, ia berhasil memasukkan berkas ke divisi event marketing di kantor Yuli. Motivasinya menyusup, lalu mengacaukan dari dalam. Tak lama kemudian, ia diterima sebagai tenaga paruh waktu untuk proyek Fashion Tech Expo yang akan diadakan 2 bulan ke depan. Di bawah nama Cindy Rahma, Intan mulai bekerja di kantor pusat IES Group. Meski penyamarannya belum terungkap, tim keamanan internal perusahaan yang selalu sigap mencurigai aktivitasnya. Seorang karyawan IT menyadari bahwa laptop Cindy digunakan untuk mengakses dokumen yang bukan bagian dari tugasnya. Tanpa sepengetahuan Intan, semua aktivitasnya mulai diawasi, termasuk ketika ia mencetak dokumen internal, mengambil foto prototipe produk yang belum dirilis, dan mencoba membocorkan ide eksklusif ke pihak luar. Beberapa minggu setelah menyusup, Intan mulai menyebarkan rumor di antara para staf. "Kamu tahu nggak? Katanya si Yuli itu punya hubungan gelap sama wakil CEO-nya. Konsep desain baru itu sebenarnya plagiat dari brand luar. Loh, kalian kerja keras, tapi untungnya masuk ke kantong atas doang." Beberapa karyawan baru mulai terpengaruh. Mereka jadi tidak percaya lagi pada manajemen. Intan mengatur semuanya seperti operasi diam-diam, berharap suasana kantor kacau sebelum ekspo besar diadakan. Di malam terakhir persiapan Fashion Tech Expo, sebuah file penting untuk keynote Yuli mendadak hilang dari sistem server. Logo perusahaan di backdrop panggung juga tiba-tiba berubah menjadi versi buruk dengan font yang salah dan warna yang kontras. Intan diam-diam tersenyum dari kejauhan saat semua panitia panik. Tapi di saat semua hampir meledak, Yuli melangkah masuk ke ruangan dengan ketenangan mutlak. Dio, yang memegang kendali IT dan komunikasi acara, membawa laptop cadangan. Semua sistem sudah di-backup tanpa sepengetahuan siapapun. Yuli berdiri di tengah ruangan, lalu memanggil Cindy. Cindy Rahma, atau lebih dikenal sebagai Intan Ramadhani, istri dari mantan suami saya, Bram Wijaya. Semua mata tertuju pada Cindy, yang kini tak bisa berkata apapun. "Maaf, Yuli, aku cuma mau." "Kamu cuma mau apa?" potong Yuli, masih tenang. "Membalas karena hidupmu tidak seperti yang kamu bayangkan? Menyalahkan orang lain atas kegagalanmu sendiri?" Intan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa bersembunyi di balik topeng keangkuhannya. Yuli tidak mempermalukan Intan lebih dari itu. Ia hanya menatap semua tim. "Kalian di sini bukan karena saya, tapi karena kerja keras kalian sendiri. Jangan biarkan orang seperti dia merusak apa yang sudah kita bangun bersama." Intan diantar keluar oleh keamanan, tanpa keributan. Di ruangannya malam itu, Yuli duduk bersama Dio dan Alia. Meski situasi berhasil dikendalikan, rasa lelah tampak di wajahnya. Alia memijat pundaknya pelan. "Kamu luar biasa, Yul. Tapi aku benci kamu harus terus diuji seperti ini." Yuli tersenyum.
Mungkin itu harga yang harus dibayar untuk berdiri di tempat ini. Dio menatap Yuli dengan kagum. Kamu bukan cuma CEO. Kamu pemimpin sejati. Setelah insiden penyusupan Intan dan upaya sabotase di kantor, publik mulai mencium aroma skandal. Beberapa portal berita hiburan menyebarkan rumor, sementara akun gosip Instagram memuat narasi simpang siur soal CEO cantik yang dikhianati, lalu dijatuhkan oleh istri baru mantan suaminya. Nama Yuli kembali naik, kali ini bukan hanya karena bisnisnya, tapi juga kisah personalnya. Tapi seperti biasa, Yuli tidak melawan dengan emosi. Ia membalas dengan elegansi. Beberapa hari setelah kejadian, kantor hukum yang menjadi mitra YS Group mengumumkan bahwa perusahaan resmi melaporkan upaya penyusupan, sabotase data internal, dan pencemaran nama baik oleh mantan publik figur bernama Intan Ramadhani. Pernyataan itu singkat, profesional, dan padat, tanpa menyebut dendam, tanpa menyudutkan, tapi jelas-jelas mengirim pesan. Kami tidak bisa dihancurkan oleh permainan kotor. Tak lama kemudian, Intan dipanggil ke kepolisian untuk dimintai keterangan. Kasus mulai diproses sebagai pelanggaran UU ITE dan etika korporasi. Yuli diundang menjadi pembicara di acara konferensi bisnis nasional dengan tema membangun kepemimpinan perempuan dalam dunia yang maskulin. Alih-alih membicarakan tentang perusahaannya atau insiden yang menimpanya, Yuli membuka pidatonya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. Saya bukan wanita yang sempurna. Saya pernah dikhianati, diremehkan, dan dijatuhkan. Tapi saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh, melainkan karena saya memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Yuli bicara tentang pentingnya etika, martabat, dan fokus pada kerja keras daripada drama. Ia tidak menyebut nama siapapun, tapi semua orang tahu siapa yang sedang ia bicarakan, dan semua orang bertepuk tangan. Setelah konferensi itu, nama Yuli menjadi ikon baru dalam kepemimpinan wanita Indonesia. Artikel bisnis dan gaya hidup mulai menulis tentang gaya kepemimpinannya yang dingin tapi hangat, tajam tapi manusiawi. Investor yang sebelumnya ragu kini kembali antusias. Proyek kolaborasi dengan Korea resmi berjalan. Bahkan beberapa universitas mengundang Yuli untuk jadi dosen tamu. Dan di balik semua itu, Intan dan Bram mulai goyah. Bram dan Intan yang dulu sering tampil pamer di media sosial, kini justru menghilang dari sorotan. Beberapa brand yang bekerja sama dengan Intan membatalkan kontrak setelah namanya terseret kasus hukum. Bram, yang semula hidup dari koneksi dan relasi, mulai kehilangan kepercayaan dari rekan bisnisnya. Mereka mulai saling menyalahkan. Dalam salah satu pertengkaran yang terdengar oleh tetangga apartemen mereka, Intan disebut melempar piring ke arah Bram sambil menjerit. Semua ini gara-gara kamu nggak bisa lupain Yuli. Dan Bram membalas, kamu yang rusak semuanya. Kamu pikir kamu bisa kalahin dia? Kamu bahkan gak nyentuh kekuatannya sedikit pun. Mereka mulai hancur, bukan karena Yuli menjatuhkan mereka, tapi karena mereka menghancurkan diri sendiri dengan iri dan kebencian. Yuli tidak terlalu memikirkan itu semua. Ia tetap fokus pada ekspansi bisnis, pemberdayaan staf perempuan di perusahaannya, dan membuat ruang kerja yang sehat. Dalam hati kecilnya, ia sadar, balas dendam terbaik adalah hidup yang damai dan luar biasa. Dalam satu obrolan dengan Alia dan Dio di ruang santai kantor, Alia bertanya, kalau nanti Intan dan Bram minta maaf sungguhan, kamu bakal maafin mereka? Yuli tersenyum pelan. Maaf, mungkin. Tapi aku nggak perlu mereka lagi untuk hidup tenang. Dio menambahkan, itu karena kamu udah selesai dengan mereka. Dan Yuli membalas, betul, mereka bab yang sudah aku tutup. Sekarang aku tulis cerita baru. Setelah berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menjatuhkan Yuli gagal total, hidup Bram dan Intan mulai berantakan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu kekuatan yang dulu mereka banggakan,
Uang, relasi, dan reputasi mulai menghilang. Kali ini bukan karena Yuli membalas dendam, tapi karena kesombongan mereka sendiri yang menggali jurang kehancuran. Bram yang semula mengelola agensi properti mewah mengalami kerugian besar setelah dua investor utamanya mencabut dana karena mencium aroma skandal. Salah satu proyek besar mereka di Bandung harus dihentikan di tengah jalan. Klien-klien kaya yang dulu bangga bekerja sama, kini memilih menjaga jarak. Di ruang kerjanya yang semakin sepi, Bram menatap layar laptopnya kosong. Rekening perusahaan dibekukan karena laporan audit mencurigakan. Asistennya, Rani, masuk dan menyerahkan surat dari pengadilan. Panggilan sidang untuk penyelidikan kasus pencucian uang yang melibatkan dana Intan. Apa maksudnya ini? Tanya Bram, nyaris membentak. Maaf, Pak, saya cuma staf. Tapi semua ini ada hubungannya dengan rekening atas nama istri Bapak yang digunakan untuk pembelian aset atas nama perusahaan Bapak. Bram menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini sudah menyentuh kehancuran personal. Sementara itu, Intan tidak bisa lagi hidup dengan gaya jet set yang biasa ia pamerkan. Endorsement dari brand-brand kecantikan mulai dibatalkan. Ia bahkan ditolak masuk ke sebuah acara gala karena reputasinya dianggap buruk. Saat Intan mencoba membuat video klarifikasi dan permintaan maaf di Instagram, komentar justru dibanjiri oleh netizen yang menyindir. Terlalu telat. Bu, waktu punya kekuasaan, meremehkan orang baik. Balasan datang tanpa harus dibalas. Lihat tuh Bu Yuli. Ia mematikan komentar dan menangis di kamar hotel kecil yang kini jadi tempat tinggal sementara mereka. Ketika Bram pulang ke kamar hotel dengan wajah kusam, Intan melempar kartu ATM ke wajahnya. ATM ini ditolak. Kamu bilang aman. Sekarang semuanya ditarik sama pihak bank. Bram menahan diri, tapi emosinya sudah memuncak. Ia menghampiri Intan dan berkata tajam. Karena kamu selalu sibuk ngatur hidup orang lain, bukan urus hidup kita sendiri. Kalau kamu nggak terus kepikiran sama Yuli, ini semua nggak akan terjadi. Kamu bahkan masih stalking LinkedIn dia diam-diam, kan? Tamparan mental itu tepat sasaran. Bram terdiam. Dan akhirnya, ia berkata lirih. Karena dia satu-satunya yang pernah benar-benar percaya padaku. Intan menatap Bram dengan ekspresi kecewa dan marah sekaligus. Kalau begitu, pergi sana. Balik ke dia kalau bisa. Tapi lihat aja, kamu bukan siapa-siapa sekarang. Keesokan harinya, Bram benar-benar pergi. Ia meninggalkan Intan dan menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Tanpa mobil mewah, tanpa asistennya, tanpa nama besar. Ia menatap langit Jakarta malam hari dari balkon sempit. Di tangannya ada ponsel. Foto Yuli masih terpajang di galeri lama. Senyum Yuli, yang dulu ia anggap remeh, kini terasa seperti cahaya yang tak bisa ia miliki lagi. Di saat yang sama, Intan menatap cermin di kamar hotel. Wajahnya masih cantik, tapi sorot matanya kosong. Mereka kini tidak memiliki apapun. Bahkan satu sama lain pun sudah tidak berarti. Beberapa hari kemudian, Bram memberanikan diri mengirim email ke Yuli. Ia menulis dengan singkat, berpura-pura ingin bicara secara dewasa. Tapi Yuli hanya membaca, lalu menghapusnya tanpa membalas sepatah kata pun. Ia menatap keluar jendela dari lantai 20 kantornya. Hujan turun rintik-rintik. Di belakangnya, Dio masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Masih hujan, ya? Tanya Dio. Yuli mengangguk. Hujan, tapi tenang. Dio menyerahkan teh. Aku tahu ini bukan akhir dari semuanya. Tapi rasanya, kamu sudah berada di tempat yang tepat sekarang. Yuli mengangguk pelan. Dan aku nggak akan melihat ke belakang lagi. Waktu terus berjalan. Musim berganti. Luka lama sembuh perlahan, bukan karena dilupakan,
Tetapi karena telah disadari, yang pahit tak harus dibalas pahit, cukup dijadikan pelajaran. Dan bagi Yuli Santika, hidup bukan tentang membuktikan siapa yang salah, melainkan tentang tumbuh dan tetap berjalan. Di sebuah hall mewah Jakarta, ribuan orang memadati Fashion Tech Expo tahunan yang digelar oleh YS Group. Acara ini menjadi tonggak sejarah bagi industri mode dan teknologi tanah air. Yuli membuka acara dengan keynote speech yang menggugah. Ketika kita membangun sesuatu dari hati, bukan hanya uang yang datang, tapi juga kepercayaan, cinta, dan keberanian untuk berubah. Media memujinya. Investor luar negeri memuji visinya. Bahkan kampus-kampus mulai menjadikan perjalanan bisnis Yuli sebagai studi kasus di kelas kewirausahaan. Yuli kini tak hanya dikenal sebagai CEO hebat, tapi juga mentor. Ia membuat program beasiswa bagi perempuan muda yang ingin memulai bisnis. Ia membuka ruang aman di kantornya untuk siapapun yang butuh suara dan pengakuan. Ia tetap kalem, tetap rendah hati. Tapi semua orang tahu, dia bukan lagi perempuan yang sama yang pernah ditinggalkan dengan tangisan. Ia adalah perempuan yang memilih tidak membalas dengan racun, tapi dengan cahaya. Bram kini bekerja sebagai konsultan freelance, hidup sederhana, jauh dari sorotan. Intan pindah ke Bali, mencoba menjadi content creator tanpa banyak pengikut. Mereka jarang disebut lagi. Nama mereka memudar seperti bayangan yang tak bisa dikejar cahaya. Di satu malam, Bram melihat Yuli tampil di TV nasional. Ia duduk diam, menonton penuh sesal, tapi juga sadar semua ini adalah akibat dari pilihan yang dulu ia anggap benar. Sementara itu, hubungan Yuli dan Dio berkembang secara perlahan. Tak pernah ada pernyataan cinta meledak-ledak. Hanya perhatian kecil, tatapan penuh pengertian, dan kebersamaan yang tulus. Di akhir pekan, Yuli duduk santai di balkon rumahnya, dengan segelas kopi dan buku catatan. Dio duduk di sampingnya, membaca laporan ringan sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya. "Yul," kata Dio pelan, "kamu udah siap buka hati lagi?" Yuli menutup bukunya, menatap Dio sebentar, lalu tersenyum hangat. "Aku sudah lama membuka hati. Aku cuma sedang memastikan kamu yang benar-benar ingin masuk." Dio tersenyum lebar. "Kalau aku mundur sekarang, aku bodoh banget." Mereka tertawa bersama. Bukan karena dunia sedang sempurna, tapi karena mereka siap membangunnya dari rasa yang jujur. "Aku bukan pahlawan. Aku bukan tokoh kuat dalam film. Aku hanya perempuan biasa yang pernah disakiti dan memutuskan untuk bangkit. Jika kamu pernah diremehkan, ditinggalkan, atau disakiti, ingat satu hal. Kamu tidak harus membalas. Kamu hanya perlu sembuh. Dan pada akhirnya, dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya." Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.